Shalom, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman dalam kuliah metode penelitian sosial. Kami dari kelompok 12, saya, Pendeta Melva Sitompul, dan adik saya, Pendeta Martin Sirait. Kami akan menyajikan tentang analisis data dari bukunya Marsfati di chapter 5. Analisis data merupakan salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan yang diteliti sudah diperoleh secara lengkap. Ketajaman dan ketepatan dalam penggunaan alat analisis sangat menentukan keakuratan pengambilan kesimpulan, karena kegiatan analisis data ini sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Kesalahan dalam menentukan alat analisis dapat berakibat fatal terhadap kesimpulan yang dihasilkan. Oleh karena itu, pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai teknis analisis mutlak diperlukan bagi seorang peneliti agar hasil penelitiannya mampu memberikan kontribusi atau juga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Teori analisis ini terbagi atas dua cara. Yang pertama, konstruksionisme dan objektivisme. Konstruksionisme ini secara teorinya dikembangkan oleh Karl Marx atau Max Weber dalam menganalisis data kualitatif. Konstruksionisme mendekati analisis data sebagai cara untuk menunjukkan bagaimana data, teks, atau pembicaraan diatur dan dibuat melalui interaksi sosial. Sedangkan objektivisme ini berasumsi bahwa informasi tentang dunia sosial dapat dianalisis untuk mengungkapkan realitas atau struktur sosial di luar data itu sendiri. Kedua perspektif ini, objektivisme atau konstruksionisme, tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain dalam menganalisis data, karena data yang sama dapat dilihat dari dua sudut pandang atau perspektif yang berbeda. Model teoritis dapat dikembangkan untuk menjelaskan manfaat pendekatan kualitatif terhadap penelitian sosial, yang sering juga disebut dengan teori membumi atau grounded theory. Awalnya dikembangkan oleh Glasser dan Strauss dalam bukunya The Discovery of Grounded Theory. Kelompok kami melihat ada perbandingan perspektif teori dasar, objektif, dan konstruksionis pada penelitian kualitatif. Yang pertama, dalam penelitian kualitatif, ketika kita menganalisis data, objektivis, dia melihat data dan analisisnya, itu akan mengungkapkan arti sebenarnya tentang fakta nyata. Biarkan fakta berbicara untuk diri mereka sendiri. Sedangkan untuk konstruksionis, dalam menganalisis data, data dan analisisnya adalah konstruksi sosial atau milik siapa. Yang kedua, dalam penelitian kualitatif, ketika kita melakukan riset, maka dalam objektivis kita akan melihat bahwa ada ketaatan terhadap fakta untuk tujuan apa dan dalam pengaturan apa. Sedangkan dalam konstruksionis, dalam risetnya, dia akan lebih peka terhadap bagaimana kontekstual yang akan diteliti. Sedangkan dalam metode atau teknik penelitian kualitatif, secara objektif, metode yang ditetapkan sering sekali menggunakan teknik pengkodean. Sedangkan untuk konstruksionis,
Metode yang dilihat adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses penelitian, seperti waktu, tempat, dan budaya. Kemudian penelitian kualitatif dalam peran si peneliti, ketika dia melihat dari sudut pandang objektivis, peneliti harus tetap objektif sehingga fakta itu muncul tanpa noda. Artinya fakta itu benar-benar murni. Tetapi dengan konstruksionis, ini akan memungkinkan untuk subjektif berinterpretasi oleh peneliti dan responden untuk menjadi bagian dari analisis itu sendiri. Sehingga dalam analisis data kualitatif, ada 3 langkah yang dapat dilakukan, yaitu reduksi, tampilan data dan kesimpulan, atau bisa dikatakan menggambar atau memverifikasi. 3 langkah-langkah dalam analisis data kualitatif. Yang pertama adalah reduksi data, yaitu mengkompilasi data-data yang ada dan merumuskannya. Yang kedua, tampilan data secara kasar melibatkan penggunaan representasi tekstual dari data untuk tujuan memilih segmen yang paling menggambarkan konsep minat penulis. Tujuan dari tampilan data ini adalah untuk secara bertahap mengubah kekacauan data mentah yang tampaknya sangat kacau menjadi sebuah skema konseptual yang dapat dikenali. Dan kemudian dalam kesimpulan, adanya pembuatan pernyataan yang bermakna tentang bagaimana data Anda atau data peneliti menggambarkan topik yang penulis minati. Saya akan kembalikan untuk Martin membacakan slide berikutnya. Ya, kita akan masuk kepada slide berikutnya, yaitu 4 pendekatan kualitatif dari metode analisis data. Yang pertama, analisis konten atau analisis isi. Yang kedua, analisis naratif. Yang ketiga, analisis percakapan. Yang keempat, analisis wacana. Yang pertama tadi analisis konten atau analisis isi, yaitu bagaimana penulis mengacu pada informasi yang direkam tentang kehidupan sosial dalam bentuk gambar visual, materi tertulis yang diterbitkan, atau wawancara transkrip. Ketika berbicara analisis konten, penulis dapat menerjemahkan isi ribuan halaman ke dalam tema umum. Sehingga Bauer mengatakan cara menafsir data tekstual adalah dengan memeriksanya sebagai media ekspresi. Dia berpendapat bahwa teks berisi catatan peristiwa, nilai, aturan, dan norma hiburan, dan jejak konflik dan argumen. Sehingga teks ini dengan cara ini dipandang sebagai media daya tarik, yaitu pengaruh terhadap prasangka, opini, sikap, dan stereotip orang. Melihat teks dari perspektif ini berarti mencari tema yang dapat dihubungkan dengan praktik atau sikap budaya tertentu, yaitu X representasi tekstual, konstruksi, Y opini publik. Yang kedua, analisis naratif. Tujuan dari analisis kualitatif adalah memahami apa yang disampaikan cerita dan bagaimana caranya. Sehingga apa itu narasi, bagaimana cara menganalisanya. Seorang analisis narasi yaitu Richman mengatakan sebuah narasi dapat didefinisikan sepanjang sejumlah dimensi. Yang pertama adalah urutan atau urutan di mana sebuah cerita diceritakan atau apa yang muncul lebih dulu dalam cerita, apa yang muncul setelahnya, dan seterusnya. Narasi dapat dianalisis berdasarkan isi, yaitu substansi cerita, struktur, bagaimana cerita diceritakan, fungsi, tujuan yang disajikan cerita, dan konteks di mana tempat atau latar belakang cerita itu diceritakan. Praktik naratif atau yang lebih umum disebut Gubrium dan Holstein sebagai praktik interpreatif bertujuan untuk mempelajari secara simultan apa yang dikatakan atau dilakukan orang
dan bagaimana mereka membuatnya bermakna. Asumsi di sini adalah bahwa kehidupan sosial dan narasi khususnya dibentuk melalui serangkaian praktek dan kondisinya membuatnya bermakna. Yang ketiga, analisis percakapan. Analisis percakapan atau CA menjadikan pembicaraan sehari-hari sebagai topik penyelidikan. Biasanya dipengaruhi oleh cabang sosiologi yang dikenal sebagai etnometodologi atau studi tentang bagaimana orang dalam kegiatan sehari-hari mereka mencapai realitas dan ketertiban sosial. Menurut Garfinkel tahun 1967, interaksi sosial, realitas tidak bermakna secara inheren, tetapi menjadi bermakna melalui apa yang orang katakan dan atau lakukan. Sehingga mengikuti proyek etnometodologi, yaitu dengan cara bagaimana menyelidiki percakapan sehari-hari, menghasilkan realitas sosial, sehingga secara empiris menunjukkan dengan sedetail mungkin bagaimana realitas sosial dihidupkan melalui pertukaran verbal dan norma-norma yang diterima. Semakin besar tingkat detail kehidupan yang dia alami, semakin erat hubungan antara hal-hal yang dikatakan orang, sehingga bagaimana peneliti menafsirkannya. Bagi analisis percakapan, interaksi institusional mengacu pada hubungan antara konteks institusional dan pembicaraan. Kita harus garis bawahi, kata konteks tidak mengacu pada latar atau tempat yang konkret. Sehingga CA menolak apa yang disebut teori Eber yang memandang konteks sebagai semacam wadah eksternal yang membatasi interaksi sosial. Analisis wacana. Ada dua analisis wacana. Yang pertama, analisis wacana interaksional. Analisis wacana interaksional di sini mirip dengan CA atau analisis percakapan sejauh berkaitan dengan bagaimana realitas sosial dicapai melalui pembicaraan sehari-hari. Ini untuk diskusi tentang beberapa perbedaan antara dua pendekatan. Sehingga Silverman mengatakan jenis analisis ini dimulai dengan asumsi bahwa bahasa mirip dengan tindakan sosial. Yang kedua, analisis wacana Foucauldian. Konsep wacana pada analisis representasi pengetahuan seperti yang ditemukan dalam dokumen sejarah. Analisis wacana Foucauldian, hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan. Sehingga era modern ini didasarkan pada keyakinan bahwa penerapan akal dan sains adalah metode yang secara inheren manusiawi untuk mempromosikan kemajuan sosial. Ya, dari 4 tadi metodenya ternyata perlu dilakukan validitas adalah kebenaran. Validitas adalah tidak kalah pentingnya dengan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Itu akan menjadi kebenaran sejauh mana suatu laporan secara akurat mewakili fenomena sosial yang dirujuknya. Cara validitas adalah tentang mengetahui apakah kita menyebut sesuatu dengan nama yang benar, mereka berdasarkan data empiris yang tersedia. Untuk menguji validitas penelitian kualitatif, ada 2 cara, yaitu validasi responden, yaitu melibatkan pengambilan laporan penelitian kembali ke subjek. Validitas triangulasi, dengan pendekatan ini tujuannya adalah untuk meningkatkan validitas temuan Anda dengan mengumpulkan data dari berbagai perspektif. Menurut Weizmann, penggunaan perangkat lunak komputer juga perlu dilakukan dalam analisis data kualitatif. Weizmann mencatatkan bahwa dalam perdebatan tentang penggunaan program perangkat lunak komputer dalam penelitian kualitatif, walaupun ada ketakutan dan juga ada harapan
Ketakutan di sini adalah bahwa program komputer akan mengambil alih analisis dan bahwa peneliti pemula akan mengadopsi sikap membuang teks mereka ke dalam program dan melihat apa yang keluar, sehingga tidak perlu lagi interaksi antara si peneliti dengan yang diteliti. Sisi potensi positif program komputer yang ditawarkan oleh Weizmann, yang pertama peningkatan kecepatan sehingga cepat mengambil data, yang kedua peningkatan konsistensi terutama dengan pengkodean sehingga tidak terjadi salah kode atau salah input, yang ketiga fitur tampilan yang disempurnakan yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasikan data mereka secara visual, baik melalui diagram atau kode-kode warna dan sebagainya. Yang keempat, kemampuan untuk mengkonsolidasi semua data sehingga catatan, memo, wawancara, dan sebagainya menjadi sebuah database yang terintegrasi. Dari kesimpulan yang kelompok ambil, karena kesalahan dalam menentukan alat analisa dapat berakibat fatal terhadap kesimpulan dihasilkan sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan hasil dan penerapannya menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan, kami melihat walaupun dibantu oleh tadi 4 metode analisa dan dibantu oleh media komputer yang ditawarkan Weizmann, peran subjek peneliti dan si peneliti sangat penting agar analisa dapat benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, sehingga si peneliti harus benar-benar paham mengenai subjek yang diteliti. Kelompok kami memiliki 2 pertanyaan kritis. Yang pertama, dalam melakukan analisis data akan dilaksanakan proses reduksi terhadap data yang diinput. Bagaimana upaya peneliti agar tidak terjadi penghapusan data atau delete data dalam proses reduksi? Yang kedua, penggunaan metode analisis data lebih sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Bagaimana dengan penelitian kuantitatif? Apakah penggunaan metode analisis data dapat juga dilakukan? Itulah pertanyaan kritis dari kelompok kami. Ya, inilah hasil dari kelompok kami. Semoga teman-teman dan Bapak dosen, Bapak Pendeta Ishak Latuh dapat bersama-sama mengkajinya dalam ruang diskusi di hari Selasa. Terima kasih.